Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Susi Susanti dengan nomor mahasiswa C1C021040. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Pokok bahasan pada video ini yang pertama yaitu konsep sikap, komponen sikap, dan teori terkait dengan sikap. Bahasan yang kedua, persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Bahasan yang ketiga, nilai dan fungsi nilai. Bahasan yang keempat, pembelajaran. Dan bahasan yang kelima, kepribadian dan penentu kepribadian. Bahasan yang pertama yaitu mengenai konsep sikap. Sikap merupakan suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon, dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Komponen sikap dibedakan menjadi tiga, yaitu pengertian, pengaruh, dan perilaku. Orang-orang memperoleh sikap dari pengalaman pribadinya, orang tua, panutan, dan kelompok sosial. Di sini terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen teori, komponen emosional, dan komponen perilaku. Komponen teori terdiri dari gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Sedangkan komponen emosional di sini mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Dan komponen perilaku mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Nah, selanjutnya yaitu teori terkait dengan sikap. Ada beberapa teori yang terkait dengan sikap. Yang pertama, yaitu teori perubahan sikap. Pada teori ini dijelaskan bahwa manusia setiap saat dipaksa untuk mengubah sikap dan perilakunya melalui pesan yang dirancang khusus. Namun, sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan, tetapi perlu diingat bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Teori yang kedua yaitu teori pertimbangan sosial. Nah, pada teori ini, manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika manusia tersebut mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan untuk dapat mengubah ancaman. Teori yang ketiga yaitu teori penguatan dan tanggapan stimulus. Pada teori ini terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu, dan tanggapan akan diulangi jika tanggapan tersebut dihargai. Teori yang keempat yaitu teori konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori yang kelima yaitu teori disonansi kognitif. Nah, disonansi di sini diartikan sebagai adanya suatu inkonsistensi, sedangkan disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap perilaku dengan sikapnya. Dan teori yang keenam atau teori yang terakhir yaitu teori persepsi diri. Teori ini menyatakan bahwa sikap hanya akan berubah setelah perilaku berubah. Dan dalam rangka mengubah sikap, manusia harus menemukan rangsangan ataupun stimulus terhadap apa yang akan dikembangkannya. Bahasan yang kedua yaitu tentang persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang melalui panca inderanya. Persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa tergantung pada kerangka ruang dan waktu yang berbeda, dan perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang dan faktor dunia luar atau lingkungannya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sendiri ada tiga. Satu, pelaku persepsi. Dua, target. Dan yang ketiga, situasi. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai nilai. Nah, nilai di sini mengandung suatu unsur pertimbangan
dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan seorang individu mengenai apa yang menurutnya benar, baik, atau diinginkan. Sedangkan fungsi nilai terbagi menjadi 4. 1. Nilai sebagai standar. 2. Fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik atau permasalahan dan sebagai pengambilan keputusan. Yang ketiga, fungsi nilai sebagai motivasi. Dan yang keempat, nilai berfungsi sebagai ego defensif. Bahasan yang keempat yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Situasi ini terjadi dalam 3 bentuk, yaitu 1. Pengaruh keadaan klasik, 2. Pengaruh keadaan operan, dan yang ketiga, pembelajaran sosial. Selanjutnya, materi yang terakhir atau yang kelima yaitu kepribadian. Kepribadian di sini mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Dan kepribadian di sini ditentukan oleh 3 hal. 1. Keturunan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga situasi. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan pada video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.